Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Ayu Aziza dari Teknik Geologi 2018 Indralaya akan mempresentasikan hasil interpretasi mengenai analisa mitigasi bencana geologi daerah Kecamatan Barangin, Kota Sawalunto, Provinsi Sumatera Barat. Daerah penelitian berada di Kecamatan Barangin, Kota Sawalunto, Provinsi Sumatera Barat. Daerah ini memiliki luas wilayah 88,55 km persegi. Pada tahun 2019, daerah ini memiliki total jumlah penduduk 18.701 jiwa dengan 9.268 berjenis kelamin laki-laki dan 9.433 berjenis kelamin perempuan. Untuk data lebih lengkap dapat dilihat pada tabel 1 dan tabel 2. Kondisi geomorfologi daerah Barangin. Berdasarkan morfologi, daerah penelitian merupakan perbukitan yang memiliki ketinggian mencapai 1.000 meter lebih dan elevasi terendah di atas 250 meter. Morfologi daerah penelitian mulai mengalami perubahan karena kepadatan penduduk yang membuka lahan untuk pembuatan jalan dan pemukiman. Kondisi kebencanaan daerah penelitian. Bencana yang terjadi berdasarkan peta Inaris di Kota Sawalunto dan sekitarnya memiliki potensi sedang sampai tinggi karena daerah pemetaan ini berada pada ketinggian seperti lereng dan tebing. Potensi bencana yang sering terjadi adalah tanah longsor. Hal ini dilihat dari bentukan morfologi dan juga diakibatkan oleh bukaan lahan untuk pembuatan jalan dan pemukiman penduduk di sekitar daerah telitian. Terdapat beberapa faktor pendukung terjadinya longsor di daerah telitian, yaitu 1. Erosi tanah. Erosi tanah bisa disebabkan karena berbagai hal seperti aliran air yang terlalu deras, sungai-sungai maupun gelombang laut. Erosi tanah ini bisa menyerang bagian kaki-kaki lereng sehingga bertambah curam. Ketika ini dibiarkan terus-menerus, maka hal ini bisa menyebabkan tanah longsor karena tidak ada penopang yang kuat di bagian kaki lerengnya. Yang kedua, tingginya curah hujan. Ketika curah hujan ini deras, maka aliran hujan akan menghantam tanah yang ada di permukaan bumi. Hal ini jika terjadi secara terus-menerus, maka tanah yang tidak kuat akan tidak dapat menahan aliran air dan terpaan air hujan, sehingga lama-kelamaan hal ini akan menyebabkan tanah longsor. Ketiga, hancurnya bebatuan. Bebatuan yang hancur juga bisa menyebabkan terjadinya longsor. Longsor yang disebabkan karena hancurnya bebatuan lebih sering terjadi pada daerah yang ada di lereng gunung. Jenis batuan yang sering longsor adalah jenis batuan sedimen kecil dan batuan endapan yang berasal dari gunung berapi. Biasanya, batu yang ada di lereng bersifat lapuk atau tidak memiliki kekuatan dan mudah hancur menjadi tanah. Keempat, kemiringan lereng. Lereng atau tebing yang terjal akan memperbesar gaya pendorong. Lereng yang terjal terbentuk karena pengikisan air sungai, mata air, air laut, dan angin. Kemiringan lereng dinyatakan dalam derajat atau persen. Kecuraman lereng 100% sama dengan kecuraman 45 derajat. Selain memperbesar jumlah aliran permukaan, maka curam lereng juga memperbesar kecepatan aliran permukaan, dengan itu memperbesar energi angkut air. Terdapat mitigasi bencana longsor di daerah penelitian. Langkah-langkah mitigasi yang dapat dilakukan: 1. Mengurangi tingkat keterjalan lereng permukaan maupun air tanah dengan memperhatikan fungsi drainase. 2. Membuat terasering dengan sistem drainase yang tepat. Yang ketiga, melakukan penghijauan dengan tanaman yang memiliki perakaran serabut. Yang keempat, melakukan pemadatan tanah di sekitar perumahan. Yang kelima, membangun tanggul penahan untuk runtuhan batuan atau rockfall. Karena potensi bencana yang terjadi di daerah telitian, maka terdapat peluang asuransi di daerah penelitian. Potensi bencana longsor yang ada pada daerah penelitian membuat masyarakat sekitar harus mempersiapkan diri jika tiba-tiba rumahnya terkena bencana longsor.
Salah satu langkah yang harus dilakukan adalah dengan membuat asuransi bencana. Melalui asuransi bencana ini, maka warga yang terkena dampak bencana akan sangat terbantu dalam meringankan kerugian ekonomi, seperti mendapatkan bantuan berupa perbaikan pada rumah yang terkena bencana. Dalam proses biaya preminya, setiap perusahaan asuransi memiliki biaya premi yang berbeda-beda tergantung tingkat resiko bahaya yang terjadi di daerahnya. Sebagai contoh, maka saya akan menghitung peluang bencana yang terjadi di daerah Barangin, Kota Sawalunto, Provinsi Sumatera Barat. Jumlah kerugiannya mencapai 150 juta sampai 300 juta setiap rumahnya. Pada asuransi A, nilai rate untuk menghitung nilai premi sebesar 0,2194% per bulannya. Maka, dari jumlah nilai yang diketahui, nilai preminya dapat dihitung menggunakan rumus premi sama dengan nilai pertanggungan dikali dengan jumlah rate dari asuransi yang akan kita gunakan. Berdasarkan data ini, setelah dilakukan perhitungan, maka masyarakat sekitar daerah Barangin dapat melakukan pembayaran nilai premi kepada asuransi senilai 329.100 per bulannya untuk perhitungan premi per kecamatan atau lokasi petakan pemetaan. Nilai premi setiap bulannya mencapai 6.582.000 per bulannya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.